Ada sebuah info yang sebenarnya ini bersentuhan dengan lembaga bantuan sosial. Dan lembaga bantuan sosial ini tentu yang membuat terkejut itu para relawan dan para donaturnya. Dan ini malah makin bikin bingung. Dan kalau kita pikir-pikir nih, sebenarnya bantuan sosial itu apa? Dan kenapa hal itu bisa sampai terjadi? Di video kali ini, kita akan kupas konsep bantuan sosial selengkapnya. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Bantuan sosial itu sebenarnya telah diatur di dalam hukum di Indonesia. Bantuan sosial atau bansos itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kalau kita lihat lebih dalam terkait dengan peraturan maupun undang-undang ini, bantuan sosial ini diartikan bisa berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial. Jadi ini sebenarnya tujuannya untuk membantu orang lain. Ingat ya, membantu orang lain. Begitupun dalam Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai. Mengartikannya sama. Setelah tahu artinya, kita perlu tahu apa dan bagaimana sih pengelolaan bantuan sosial ini. Kalau kita lihat dalam hukum yang ada di negara ini, negara kita, Indonesia, maka pengelolaan bantuan sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang menggantikan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019. Di dalam peraturan itu dijelaskan bahwa pemberi bansos adalah satuan kerja pada kementerian atau lembaga pada pemerintah pusat dan atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Yang gue ceritain tadi itu terkait dengan peraturan bansos dan siapa sih yang bisa memberikan bansos atau lembaga terkait pemerintahan. Kemudian gue masuk pada tujuan pemberian bansos itu tersendiri. Ya tentu tujuannya tujuan positif. Yang pertama, rehabilitasi sosial bansos yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Yang kedua adalah perlindungan sosial yang mana tujuannya untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan sosial bansos juga bertujuan sebagai pemberdayaan sosial, yakni untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini kebutuhan sehari-hari juga kalau kita perhatikan. Yang keempat adalah jaminan sosial bansos sebagai jaminan sosial yang merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Yang kelima adalah penanggulangan kemiskinan. Ini juga bertujuan yang memiliki arti bahwa bantuan sosial merupakan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencarian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Dan yang keenam, penanggulangan bencana. Terakhir, pemberian bansos bertujuan untuk penanggulangan bencana yang merupakan serangkaian yang ditujukan untuk rehabilitasi. Terkait 6 poin itu adalah tujuan bansos, dan ini adalah jenis bansos secara umum. Bansos itu dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain sebagai yang pertama adalah bantuan sosial yang berupa uang. Ya bisa saja ini diberikan langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, mereka yang lanjut usia, terlantar, cacat berat,
dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu. Bantuan jenis ini dapat diberikan secara tunai maupun non-tunai. Oke, yang kedua ini bisa dalam berupa barang. Nah, barang yang diberikan ini kalau kita perhatikan bisa saja dalam bentuk kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta, atau bisa juga barang seperti perahu untuk nelayan miskin, bantuan pakaian, makanan, kepada yatim piatu maupun tunas sosial, dan ternak juga digolongkan sebagai barang bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, yang ketiga nih, bantuan sosial berupa jasa. Jasa yang disalurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi nggak boleh melanggar nih, nggak boleh jasa asal-asalan gitu. Contohnya tuh berupa apa? Seperti pelatihan, penerima bantuan dari satuan kerja, pemberi bansos, yang hal-hal terkait dengan penambahan kemampuan atau skill itu bisa tergolong dalam jasa itu. Nah, penerima bansos sendiri adalah seorang keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin tidak mampu, rentan terhadap resiko sosial. Saat ini data penerima bansos dapat dicek dengan mudah melalui sistem cek bansos Kementerian Sosial. Berikut cek bansos. Pertama, buka situs cekbansos.kemensos.go.id. Yang kedua, bisa masukkan provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Yang ketiga, masukkan nama PM atau penerima manfaat sesuai KTP. Yang keempat, ketikkan 8 huruf kode, dipisahkan spasi, yang setara dalam kotak kode. Yang kelima, jika huruf kode kurang jelas, klik icon untuk mendapatkan huruf kode baru. Keenam, klik tombol cari data. Nah, itu tuh dari gua terkait dengan bantuan sosial. Bagaimana nih menurut kalian? Jangan lupa kasih komentar, saran di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like dan share, subscribe juga channel Geolife. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Saya Belmondo Scorpio, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya.